Will, Oi, halo. ya, lu katanya datang, terus nggak ada tiket, nggak dapet tiket katanya. Beneran Om nggak dapat? Nah, terus lu tadi dari tim masak besar udah nih hari ini. Iya, kan ada janjian peresmian. Udah janji dari dulu. Ah, Kan Willy ada bangun masjid di Jawa Tengah. Nah, gimana caranya lu janjian masak besar tapi nyari tiket di siang kan harus salah satu. Jadi kalau Tiket dapat pulangnya nggak dapat. kalau dapat tiket pulangnya nggak dapat. Masak besarnya kan sekarang, Bos. Udah kelar Om. Jadi maksudnya lu habis masak baru ke Jakarta gitu. Iya. Lu ada yang mau lu sampein nggak ke Bobon? Kalau dari Willy ke Bobon, ya kalau Willy ada salah apa sama Bobon, kita diskusikan aja, ngobrolin. Ya kan? Niat aku juga pengennya ya berteman lah. Kalau bisa belajar banyak dari Kobobon, gimana cara bisa lebih baik lagi, Willy sangat terbuka. Oh, lu belajar masak besar dari siapa? Sendiri Om. Oh, sendiri. Hmm, Oh. Jadi intinya kalau ada salah mau diskusi gitu. ya kalau ada yang bisa ditingkatin lagi. Oh, berarti lu udah aman dong ya? Maksudnya tadi lu nelpon gua kan ada ketakutan sendiri, udah aman ya? Udah nggak ada masalah berarti lu ya? Ketakutan apa Om? Lah, tadi katanya ini masalahnya kasusnya bisa ke polisi, orang Palembang marah-marah. Kan, kan lu yang ngomong tadi di telepon sama gua. Iya, tadi Willy itu lagi galau Om. Oh, tadi lagi galau. Ya udah. Iya, soalnya banyak banget yang nyerbu bikin giring opininya ini tuh ke arah-arah settingan. Padahal bukan settingan ya. Nah, padahal itu terjadi apa adanya, tanpa gimmick sama sekali. Oke. Iya. Ya udah kalau gitu. Cuman, ya tadi yang Willy udah cerita ke Om, cuman Willy kan ada ketemu, Ada apa? kan ada ketemu sama satu influencer Ah, senior lah. Nah, dia bilang mungkin lebih baik kalau Willy ngaku ini settingan. Nah, tapi kan Willy nggak ngerasa ini settingan, jadi Willy bingung juga. Kalau Willy disuruh bohong, bingung Om. Jadi Willy diem aja dia. maksudnya tadi lu tuh dipaksa suruh ngomong settingan gitu. Nggak dipaksa juga, tapi disuruh lebih baik kalau Willy bilang ini semua settingan. Oh. Tapi enggak intinya menurut lu ya, jadi lu nggak ngomong gitu kan? Will? Settingan ya? Hah? Ya udah, tapi itu berita yang lu ninggalin rendang itu ke toilet atau ke mobil tuh yang mana yang bener, Will? Nah, Willy emang ninggalin rendangnya Om, tapi itu nggak lama sama sekali, Oke. gitu loh. Berarti yang bilang ke mobil tuh salah ya? Enggak, memang bener Willy ke mobil. Lah, Awalnya Willy nyari toilet. Nah, Oh. toiletnya tuh kan jauh Om. Nah, terus Willy ke mobil. lu ke toilet jauh terus ke mobil, maksud naik mobil ke toilet gimana sih? Enggak, jadi awalnya Willy tuh kebelet. Awalnya Ke toilet kebelet kan. ke toilet nggak dapet. Nggak dapet, jadi Willy ke mobil. Kalau lu ke toilet nggak dapet, ke mobil lu ngapain? Pipis maksudnya? Ya, Willy juga bilang seharian tuh belum makan Om. Kan untuk preparation masak-masak itu dari pagi Om. Oh, Jadi jam berarti nggak jadi ke 7. toilet tapi ke mobil makan gitu intinya lah. Makan istirahat gitu bentar. Oh. Nih, Bobon mau ngomong, lu mau ngomong nggak Bobon? Eh, Hah? boleh. Ya, nih Bobon nih. Halo, Ko. Halo Will, Ya, Ko, apa kabar? assalamualaikum Will. Gimana, sehat? Sehat, waalaikumsalam. Iya sih. Sekarang lu masak lagi ya. Padahal gue datang ke sini tuh, siapa tahu ya kita bisa bersilaturahmi, ya kan? Dimana kesempatan kita bertemu itu cuma sekali dulu. Ya tadinya gue mau nanya-nanya juga.
Banyak hal sih sebenarnya gue pengen tanya banget banyak hal ke lu. Kan cuma ya sayang sekali harusnya lu bisa memanfaatin wadah ini buat kita siapa tahu bisa kedepannya lebih baik lagi kan. Sebenarnya seperti itu dan kita juga coba meluruskan apa sih yang sebenarnya terjadi waktu itu. Nah jadi dengan lu tidak datang ke sini kesempatan lu untuk mengutarakan itu semakin dikit gitu loh tadinya. Disclaimer ya Will, ini telepon di podcast ya. Iya, ini podcast tetap jalan, jadi tanpa lu tetap kita jalanin podcast ini, Will. Dan ini omongan ada di podcast ya. Iya. Nah, jadi gue mau nanya sih sebenarnya, kalau menurut gue Will ya, boleh dong gue berpendapat boleh dong. Boleh, silakan kok. Iya, kalau menurut gue sih, lu memang nggak ada persiapan dengan baik waktu masak itu, ya kan? Setuju, ya. Gue akuin itu kekurangan gue, kesalahan gue. Ya, itulah kalau menurut gue itu itulah kalau misalnya kita cuma mengejar konten, ya, tapi nggak didasari dengan dengan hati, ya. Menurut gue itu. Jadi yang penting direkam, diupload, ya. Jadi gue juga pengen nyampein kalau misalnya kedepannya ini kan dari kemarin habis dari Palembang dan sekarang Semarang kan ya, jangan sampai ya karena gue ngeliat lu masih masak besar, gue berharap kalau kedepannya masak besar ya lebih proper alat-alatnya juga dan lain-lain. Jadi jangan cederai lah orang-orang yang udah nunggu masakan kita, yang udah berharap kegiatan kita ini bisa positif dan lain-lain, tapi cuma sebatas buat hiburan atau sebatas konten doang. Karena kita nggak tahu orang-orang yang jumlahnya banyak itu ada yang seharian nggak makan, ya kan? Ada yang habis dipecat dan ketemu kita lagi masak. Wah ini bisa kita bawa pulang, berharap bisa dapat 1 baskom seperti itu. Jadi jangan pernah main-main dengan cara-cara yang nanti kedepannya nggak beretika. Itu menurut gua. Dan mau gua sampein sih kalau misalnya gua masih percaya ya. Gue masih percaya, gue sama dengan Pak Helmi Yahya ini yang masih berpendapat bahwa kegiatan kemarin itu adalah bagian dari perencanaan. Jadi gagal dalam perencanaan, ya, akhirnya merencanakan kegagalan. Itu menurut gue sih seperti itu, Will. Karena gue juga berpikir kayak gitu juga sih ya. Karena gue pernah masak rendang, Will. Lu tau gak sih masak rendang itu butuh berapa lama? Gue paham kok, Bobon. Gue ngerti juga perasaan lu. Ini izin gue menjawab ya kok. Boleh. Jadi podcast ini by pod ya. Nggak apa-apa ya Will ya. Iya. Soalnya Om Ded juga udah pusing nih, udah malam tahu sendiri kan mau fitness nih. Apa-apa, tahan santai aja. Jadi dari awal Willy ke Palembang itu niatnya baik, ya kan? Jadi ada warga Palembang lah yang motornya kecurian. Jadi datang, Willy bantuin. Kita ngomong yang di rendang, Will. Gue tahu lu ada kurir gitu kan ya. Awalnya aja, iya benar. Nah, terus Willy mikir karena ini pertama kali Willy datang ke Palembang, Willy mau bikin sesuatu yang bisa ngebantu lebih banyak orang lagi, gitu. Nah, terus Willy kepikiran buat masak. Ya kan? Iya. Awalnya semuanya itu udah terplanning, kayak Willy udah minta bantuan keamanan, juga udah cari lokasi, udah tanya-tanya teman sekitar. Nah, waktu hari H, waktu Willy ke peternakannya, ini bisa ditanya langsung sama bapak yang mengawal, yang nemenin. Maksudnya anggota kepolisian? Betul sekali. Tapi lu sempat ngomong di live kalau dijaga sampai 20-an orang, tapi ada yang menyampaikan bahwa di lokasi itu cuma nggak nyampe berapa tuh, cuma 2 atau 3, benar nggak? Di lokasi yang Willy ngomong itu apa adanya, sudah dikerahkan sebanyak mungkin. Itu juga dari tim kita ada videoin, itu banyak banget polisinya, seperti itu. Nah, boleh Willy lanjutin? Boleh. Nah, waktu di lokasi Willy datang, kondisi yang disodorkan adalah sapi yang berukuran 200 kiloan. Sapi 200 kiloan. Willy mikir, ya Willy. Akhirnya lu pilih 1 ton, oke kan? Nah, kan tim Willy udah datang duluan. Mereka untuk deal di yang 200 kiloan. Setelah itu Willy ngelihat kayak, wah, kayaknya kalau 200 kilo
kurang deh. Soalnya dari tukang jaganya bilang, peternakannya, kalau 200 kilo itu dagingnya nggak sebanyak itu. Soalnya ada berat di tulang, ada berat di kepala dan lain-lain gitu. Will, ini takutnya ini agak lama, boleh, Will ya. Boleh. Bisa nggak? Bisa nggak? Dulu nggak kok? Oh ya, boleh. Ini Willy skenario sesuai dengan apa yang ada terjadi aja. Setelah itu Willy diskusi sama tim. Ya udah, Willy pilih yang paling besar aja gitu. Nah, itu emang kelalaian dari Willy. Soalnya Willy dari hati itu emang kepengen yang terbaik lah. Oke. Tapi itu balik ke Willy. Gara-gara ternyata untuk mempersiapkan 1 tahun itu Willy belum punya pengalaman di sana. Betul yang Koko Bobon bilang. Kalau Willy ini masih muda, Willy masih pertama kali, Willy bukan chef juga, Willy apalagi nggak punya pengalaman yang sebanyak itu, dan ini lokasinya di luar kota kok. Gitu. Setelah itu kita masak sapinya, semuanya itu berjalan lancar. Kenapa Willy sempat bilang Willy ngejar buka puasa duluan? Jadi Willy tuh ngerasa kayak, gue datang ke sini, gue mau kasih yang terbaik. Gue benar-benar mau kasih yang terbaik. Willy sengaja, Willy sampai mikirin kalau orang berbuka itu pasti pakai manis-manis. Makanya Willy bikin sop durian juga kok, ya kan? Nah, untuk sop durian benar-benar Willy kejar sekejar-kejarnya dia. Jadi sop durian sama sebenarnya sorry gue potong. Sop durian dengan sapi itu masak bareng di lokasi yang sama di hari yang sama atau gimana? Atau beda lagi harinya? Willy izin menjawab sama lanjutin ya Pak ya. Jadi Willy masak keduanya di hari yang sama. Jadi sebenarnya tim dari Willy itu udah planning, kita bangun dari subuh, kita beli sapi, kita potong, kita masak sop durian juga. Tapi kesalahan terbesar Willy adalah Willy tukar sapi yang 200 kilo ke 1 ton. Oke. Nah, di hari itu untuk sop durian kita kejar sesuai dengan target, sesuai dengan waktu. Oke. Kalau itu bisa dibagikan waktu buka puasa bersama kok. Siap, Will. Nah, tapi kelalaian Willy adalah Willy memotong sapi yang 1 ton di lokasi. Willy baru sadar juga, ini kuali gue ternyata nggak bisa muat sebanyak itu. Kita diskusi sama tim, kita tetap lanjutin masak sapinya, ya kan? Kita tetap masak nih. Willy ada ngomong nih ke sekitar semuanya, teman-teman, ini Willy minta maaf ya, ini sapinya ternyata kebanyakan. Kalau nunggu bisa nggak teman-teman gitu. Willy ngomong kayak gitu secara spontan. Willy ada bikin story-nya. Terus kata ibu-ibu bilang, tenang, sampai jam 12 nggak apa-apa. Ada yang bilang juga, ini sekalipun lama bisa kita jadiin buat sahur gitu kok, ya kan? Nah, setelah Willy ngobrol sama warga, kita masak. Nah, emang di situ ada kesalahan dari Willy juga, kelalaian lah. Willy tinggalin ke mobil, ya kan? Yang awalnya memang Willy itu udah capek banget seharian dari pagi sampai malam, ya kan? Buat masak, buat beli, buat kesana kemari gitu. Nah, halo kok? Ya, masih mendengarkan. Ya. Nah, jadi niat Willy itu emang benar-benar mau kasih yang terbaik, benar-benar mau nggak ada sama sekali lah sedikit pun niat, sedikit pun mau bikin ini semua terjadi serama ini, setragedi ini. Willy nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya. Jadi bahkan ya kok ya, itu banyak banget yang ngomong, kenapa masaknya rendang gitu kan? Karena benar-benar Willy mikirin, kalau Willy datang ke sana masak nasi sama telur, itu nggak ada kesan yang terbaik gitu kok, ya kan? Nah, bahkan kok ya, setelah Willy udah potong dagingnya, ya, setelah Willy udah potong dagingnya, Willy masih sama tim berembuk, kita bagiin dagingnya itu sampai pagi gitu. Sampai jam 2 pagi, itu tim masih muter Semarang, bagiin daging mentahnya. Jadi, sama sekali nggak ada settingan, sama sekali nggak ada gimmick, itu bahkan bisa ditanya langsung sama Bapak polisi yang di tempat kok. Kita nggak ada sama sekali gimmick. Tapi lu tahu nggak sih kalau sekarang lu udah dilaporin sama teman-teman kita
Ya kita sebenarnya temen ya, jangan sampai lu bilang lu kira temen gua gitu ya, maksudnya konten kreator di Palembang yang ngelaporin lu di polisi, lu tahu nggak? Tahu kok. Oke. Dan tanggapan lu gimana tuh terkait hal itu? Tanggapan gua ya semua orang pasti punya haknya, Ya. tuh punya pendapatnya, punya opini ya. Kalau gua cukup mendengarkan, cuman yang bisa gue jelaskan sekali lagi dan berulang-ulang kali, sama sekali Willy nggak ada settingan, sama sekali Willy nggak ada niat jahat. Niat Willy baik buat ke Palembang kan. Walaupun banyak banget yang konten kreator di luar sana yang kayak kok Willy begini, kok Willy begini, kok Willy begini. Willy Oke. kesana itu emang tujuannya buat bantu orang gitu. Pertanyaan Bukan ada terakhir, yang nyinyirin. Will. Pertanyaan kayak ini pertanyaan terakhir dari gua sih. Ini pertanyaan terakhir dari gua. Kalau gua ketemu lu langsung ya, gua mau nanyain dan sekarang ada kesempatan buat telepon. Nah, gua mau nanya langsung ke lu ya. Lu jawab ya. Sejujur-jujurnya. Biasanya kan lu kan ngomong kan sejujur-jujurnya. Jujur. Nah, gua pengen lu sejujur-jujurnya. Lu sebenarnya masak besar ini tujuannya terinspirasi dari gua atau bikin konten masak besar ini sebenarnya pengen bikin gua tuh panas. Nah, itu gue pengen tahu tuh. sejujur-jujurnya gue bikin konten ini ya karena emang gue suka berbagi ya Pak ya. Jadi kalau lu lihat ini bukan sesuatu kegiatan yang gue lakukan rutinitas, tapi gue lakukan ketika ada momennya pas, situasinya pas, dan bertepatan di bulan Ramadan kita buka puasa, makanya gue bikin. Oke, enggak. Soalnya gue dapat bocoran waktu kemarin, gue sempat masak dengan Ustadz Dery, ya kan, dan nggak sengaja apa ya yang seperti diberitakan, bukan nggak sengaja apa yang diberitakan itu viral, ya kan? Ya mungkin lu juga tahu. Ya mualafnya gua itu kan viral di mana-mana tanpa sebenarnya nggak kita inginkan. Nah, gua dapat bocoran bahwa lu sempat menghubungi Ustadz Dery dan pengen bikin konten masak juga nih, sama persis dengan Ustadz Dery masak dengan Bobon Santoso gitu loh. Itu bener apa enggak? Jadi kalau Willy sama Ustadz Dery itu emang udah sering ketemu, udah beberapa kali lah, dan kita sempat ngobrol. Nah, kalau untuk Ustadz Dery sendiri, Willy ada chat dia memang. Willy bilang, Pak Ustadz, kita ada di bulan Ramadan ini, kalau kita collab bareng, bikin sesuatu yang asik, seru ini, gitu. Terus Pak Ustadz Dery bilang, oh iya, kemarin aku juga baru bikin sama Kobobon Santoso, ya kan. Pak Dery ada sumbang kambing buat Kobobon masakin. Nah, terus Willy bilang, wah seru juga ya. Willy juga bikin dong, bikin juga gitu. Oke. Nah, Oke, siap. tapi kalau untuk ajakan ya Willy memang ada ajak Pak Ustadz Dery untuk masak-masak bersama. Ya. Pak Ustadz Dery juga ada mengusulkan banyak sekali opsi-opsi lain. Kalau misalnya mau, kita bisa bantu anak-anak pang di pinggir jalan, kita bisa borong-borong pedagang juga. Dan Willy bilang, apapun itu, ayo kita lakukan bersama. Ya. Dan lu tahu kan ya, Will? Buat orang. Dan lu tahu kan kalau gue mungkin salah satu orang yang nggak suka lu ya, lu tahu ya. Dan karena ya mohon maaf, gue ngerasa apa yang lu lakukan selama ini tuh ya, ini perasaan gue ya, sorry kalau salah ya. Ya termasuk kayak masak besar, termasuk kayak setelah gue dari Ustadz Dery dan lu pengen ngelakuin lagi, gue ngerasa lu tuh sebenarnya kayak apa ya? Sebenarnya gue udah nggak kepengen benci sama lu ya, jadi pengen nerima maksudnya ya udahlah, ada Willy Salim gitulah di dunia ini, ya udah ada Willy Salim gitu loh. Tadi sebenarnya gue pengen seperti itu, tapi pas gue denger Ustadz bocor informasi bahwa lu pengen masak dengan Ustadz Dery, ya di benak gue kan lu kayak apa ya, lu kayak mau kayak nyenggol atau kayak panas-panasin gitu loh, Will. Gue nggak tahu ya kalau gue salah ya, sorry sekali lagi. Makanya dari disitulah gue ngerasa ini anak kayak masak besarnya ini sebenarnya bagus. Setiap orang yang mau masak besar berbagi itu gue dukung. Bahkan kalau misal Om Deddy, Mbak Imbong, Raffi Ahmad pun mau masak besar, bagus, gue ajarin tips-tipsnya kan. Cuma gue nggak tahu kenapa ngerasa kalau lu masak besar itu tuh kayak
nih Bobon, gue juga bisa nih Bobon, nah kayak gitu tau nggak? Gue ngerasanya gitu, Will, karena mungkin kita punya hubungan yang kurang baik ya kan, mungkin gue ngerasanya kayak gitu. Nah makanya ya seperti itu sih, paham ya. Oke, gue oper lagi ke Om Deddy, Will. Ya, tapi by the way udah terima kasih. Ya, mau ngomong sama Pak Bobon, ini terakhir aja. Ya, jadi kalau dari Willy sendiri, kalau ada kata-kata atau perbuatan yang menyakiti dan Ko Bobon bersedia untuk ketemu langsung, Willy sangat-sangat bersedia. Dan memang misalnya kalau konten masak-masak itu menyinggung Ko Bobon, Willy bersedia untuk tidak melakukannya lagi. Katanya Om Deddy mau masak-masak, Om Deddy mau masak di kualimu. Oke lah, Will. Kita tetap support yang terbaik ya kan, karena gimana pun lu juga adalah anak bangsa kita, adik kita juga kan, dan semua orang pasti punya potensinya. Ya mudah-mudahan ini juga sebenarnya dengan adanya kejadian ini juga bukan cuma lu yang menjadi bahan evaluasi, ini juga menjadi bahan evaluasi buat gua dan tim, Will, supaya lebih bijak ke depannya. Pesan gua sih jangan utamakan konten di atas segala-galanya, utamakan etika, adab, itu yang lebih baik lagi. Jadi kerja dengan hati. Kalau misalnya memang lu pengen masak besar, masaklah dengan hati, yang artinya kita bertanggung jawab penuh nih dari awal sampai akhir. Karena kalau sebenarnya dengan chaosnya kemarin ya, itu gua anggap chaos ya, dengan 2 insiden durian lu itu, es durian dengan rendang itu gua anggap chaos. Kalau misalnya ada yang mau jahatin naruh racun di dalam situ, atau ada warga yang bilang gua keracunan, sakit perut dan lain-lain karena masakan lu, habis sudah. Itu yang selalu kita khawatirkan, itu yang selalu kita antisipasi. Jadi gue amat menyayangkan begitu warga ditinggal begitu aja di Kuali, diambil-ambil. Gue amat menyayangkan tidak ada lu di sana. Itu masak ini tuh bukan main-main lu, bukan sekedar beli daging, beli durian, tuang-tuangin, aduk-aduk, no. Ini soal manajemen waktu, soal gimana kreditnya masyarakat, mengantisipasi kalau ada orang yang sakit, mengantisipasi hal-hal yang lain, dinamika lainnya. Itu sebenarnya karena ini bersentuhan dengan orang langsung, ini bersentuhan dengan ratusan orang, bahkan ribuan. Jadi jangan pernah dianggap sepele. Beda ceritanya kalau kita masak cuma buat 2-3 orang di depan atau di podcast, beda ceritanya. Jadi ya gue harap yang terbaik buat lu ya. Kapan-kapan nanti kita ketemu, tapi kayaknya nggak di, sayang harusnya di podcast ini, masa podcast ulang sih. Masa podcast ulang, atau kita jeda, kita ketemu lagi. Oke Will, gue oper ke Om Ded. Ya udah Will, ya istirahat dulu ya. Iya. Oke, ada lagi Om? Ada apa lagi Om? Udah. Ini beneran lagi podcast Om? Iya kan tadi gue bilang ini lagi sambil podcast. Kan tadi terima kasih Om. Ya, kan tadi tengah-tengah udah gue bilang ini lagi podcast kita tayangin. Pokoknya terakhir Willy mau bilang kalau semua konten yang terjadi kemarin di Palembang itu kejadian rendang, Willy nggak ada settingan sama sekali Om. Kalau yang Willy nggak ada gimmick sama sekali. Yang di Palembang ya? Itu terjadi apa adanya. Ya, kan kita lagi ngomongin kejadian kemarin Om. Iya. Ya udah. Pokoknya soalnya Willy lumayan sedih Om. Digiring opininya ini tuh rekayasa. Iya. Ini settingan, ini gimmick gitu. Dan Willy udah mengakui kalau emang Willy kurang preparation, Willy kurang persiapan, dan berikan untuk Willy cuma mau ngomong untuk seluruh masyarakat Palembang yang nonton video ini, Willy mau ucapin minta maaf sebesar-besarnya. Oke. Masih banyak ruang buat Willy belajar. Willy akan tingkatin jadi pribadi lebih baik ke depannya. Will, kalau gue cuma pertanyaan terakhir. Kalau tadi kan dari Bobon pertanyaan terakhir, gue pertanyaan terakhir. Ini hari ini lu masak 3 kuali besar katanya, bener? Bener. Masak apa, Will? Masak gulai. Masak gulai, oke. Sama takjil. Oh. Manis-manis. Nggak ada yang hilang tapi kan? Nggak ada Om. Nggak ini ada. Belajar lah dari sebelumnya. Kali ini lebih banyak orang yang ngejagain, lebih banyak kita pakai peralatan-peralatan yang lebih proper. Oh, ya udah. Ya udah. Tapi gini Will, kalau kata-kata lu tadi ke Bobon, tadi kan lu bilang kalau Bobon mau Willy nggak masak besar lagi, Willy akan berhenti masak besar gitu ya. Menurut gua sih
nggak perlu ditanya ke Bobon ya. Karena menurut gua Bobon juga nggak akan bisa ngelarang lu mau ngapain juga. Ya walaupun masak besar brandnya Bobon, tapi kan siapapun bisa ngelakuin. Kalau Bobon bilang ya udah lu jangan masak besar lagi, kalau lu berharap dia ngomong gitu, dia bunuh diri kan. Enggak kok, enggak gitu juga bro. Maksudnya tadi kan Bobon bilang takutnya apa yang gue lakukan itu nggak dari hati, apa yang gue lakukan itu sengaja untuk menyinggung dia. Jadi gue mau bilang kalau gue tuh nggak ada kepikiran sampai sejauh itu kok. Ya udahlah, ya udah lanjutkan. Jadi kapan balik Jakarta, Will? Besok balik Jakarta. Iya. Ya udah, ntar berkabar ya. Boleh. Oke, thank you Will. Yo, sama-sama. Yo, thank you. Ya, gimana Om Ded? Gak tahu ya, maksud gua. Ya gini. Ini klarifikasi dulu, makanya tadi gua ngomong ya. Kejadiannya memang tadi telepon-teleponan untuk, ya kan dia ngomong juga kan, emang bener kan, ya kan. Ada chatnya juga, gua sama dia ada chat. Anyway, jangan nyebarin chat ya. Kalau chat tuh bahaya disebarin. Iya. Tapi tadi kan kita udah klarifikasi juga, memang harusnya datang ke sini adalah untuk ketemu lu gitu, maksudnya. Gua agak sulit menerima cerita bahwa tiket nggak dapet tapi udah bikin acara. Ya, masak ini. Masak berapa lama yang lalu tadi? Berapa lama? 3 jam yang lalu. 1 jam yang lalu dia postingnya. 1 jam yang lalu. Tapi Posting. masaknya berapa lama nggak tahu. Katanya buka buat bukber. Buat bukber. Ya kalau buat bukber ya memang udah pasti kalau jam 9 ya nggak tahu lah ya, emang sama. Kalau gue sih jangan masak besar dulu, maksud gue. Aduh, gue nggak bisa memproses loh. Nggak bisa ngomong, maksudnya dari kejadian kemarin tiba-tiba sekarang masak lagi. Ya kalau buat gue agak sulit untuk memproses itu gitu. Maksud gue nggak tahu apakah itu teorinya dia gitu ya, ketika sesuatu lagi besar sekalian besar gitu kan. Gue juga nggak bisa sih memproses kalau kayak gitu. Kesannya kayak, maaf ya, kayak meledek. Nah itu maksud gue itu gitu. Nih gue masak lagi nih, Semarang nih, dan di sini bisa. Ya atau untuk menutupi bahwa berarti kemarin yang salah. Aduh, kacau lagi dong. Kacau lagi kan. Gue nggak tahu deh. Ya, sebenarnya kalau untuk masak kayak gitu Om Ded ya. Nah itu bisa nggak lu ajarin gue deh. Maksud gue the most important key itu di mana, Bon? Jadi sebenarnya untuk masak besar ini dibutuhkan tim yang sangat solid dan utamanya semuanya mau capek. Ini nggak bisa tentang kreatornya sendiri yang capek. Ini bener-bener jumlah pasukan ini nih ya, yang jumlahnya mungkin belasan. Kalau gue sendiri kan belasan sampai 20. Biasanya gue melibatkan volunteer kan. Semuanya ini mau capek. Dan nggak bisa ditinggal emang? Dan nggak bisa ditinggal. Kalau gue masak, persiapan gue itu H-1, H-2. Kalau untuk masak di dekat-dekat sini. Kalau gue di Papua, ya dengan yang keluar kota, project misi Kuali Merah Putih gue itu 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan sebelumnya. Gue udah mempersiapkan semuanya. Apa yang 3 bulan tuh apa? Lu survei lu apa? Gitu? Survei tentunya, meeting berkali-kali dengan keamanan di sana, kirim logistik, pembelanjaan, memetakan lokasi. Jadi panjang sekali sebenarnya, panjang sekali. Kalau misalnya yang apple to apple kan kegiatan Willy Salim yang kayak gitu dengan kegiatan gue seperti biasa. Nah kalau gue itu juga ya pasti gue butuh tim yang mau capek, solid. Udah gitu kita juga harus sebenarnya kayak nggak seperti biasa dong, ini di luar kota, Bur. Oke, iya sama kayak di luar kota juga sama gue. Waktu gue di Bali kan masak di Jakarta kan udah luar kota juga. Oh iya. Yes, Bali gue masak ke Surabaya sudah di luar kota. Jadi kekuatan yang kita keluarkan pun sama. Jadi kalau kita di luar kota ini kita wajib sudah punya orang-orang kita di sana.
Termasuk kita bisa minta cari bantuan dari followers kita yang memang contoh ya. Kalau gue masak di Palembang, gue nyari orang Palembang yang mau bantuin gue. Hal-hal yang ringan-ringan gue ilangin. Gue minta bantuan orang lain. Dan memang nggak bisa ditinggal. Nggak bisa ditinggal. Itu tanggung jawab kita. Nggak bisa ditinggal makanan. Sebenarnya kalau kita tinggal bisa, tapi di handle sama tim kita. Artinya, langsung diganti. Artinya orang-orang kita yang handle, bukan pihak lain ya. Karena yang gue takutin orang keracunan mati gara-gara makanan gue. Dan itu bisa kejadian kan? Sangat bisa kejadian. Banyak yang nggak suka Willy Salim, bukan berarti nggak ada yang suka Bobon. Ya kan? Apalagi mungkin gue kan masak dengan beberapa kali dengan orang-orang penting di Republik ini. Ya, kalau mau ada orang yang mau menyakiti atau bikin propaganda tertentu bisa aja kejadian gitu. Benar, itu yang kita khawatirkan. Jadi kayak kita masak sama Bapak Presiden, sama baru-baru sama Mas Gibran juga. Main itu kan kalau orang mau iseng ya, bisa bikin chaos aja bisa gitu kan. Sangat bisa. Makanya itu. Gue tuh bingungnya gini nih. Ini di luar Willy Salim ya. Kita kan let's talk 10 minutes ya, 10 menit ya. Maksudnya gue juga penasaran karena selama ini gue kenal sama lu tapi gue nggak pernah nanya tentang masak besar ini. Kalau lu masak besar kayak begitu seperti Willy Salim, yang mana kualinya lebih banyak dari lu sekarang. Gak tahu, setahu gue Bobon tuh punya 2 kuali, gak tahu ya. 15, gue punya 15. Oh, punya 15 ya. Bukannya kuali merah putih itu 2 ya? Di Papua 2. Oh, di Papua 2. Ya, gue pernah ingat tuh ada 2 di Papua, betul. Lu punya 15 ya? 15. Okay. Jakarta, Bali, Kalimantan. Ya dia setidaknya ada 3 lah yang kita tahu kan ya. Ada 3 lah ya. Maksud gue gini. Berarti kan rasa itu kan agak sulit ya kalau sebanyak itu ya? Yes, rasa itu agak sulit. Agak sulit dong. Itu tetap dipentingkan nggak kalau rasa? Kalau gue di masak besar, gue nggak bisa, misalnya patokan gue ini, gue masak rendang, lu mau samain dengan rendang di restoran atau rumah makan Padang, nggak bisa disamain. Oke, pasti. Yes. Karena kita dengan porsi yang banyak, dengan api yang mungkin di satu titik konstannya berbeda, dengan dinamika di lapangan termasuk kayak hujan, angin, itu juga penting tuh. Hujan, angin, ditambah lagi banyak orang yang ngaduk-ngaduk. Karena kan kuali kita begitu mejeng, ibu-ibu tuh ngantri buat ngaduk-ngaduk. Jadi kebanyakan. Jadi ibu-ibu pun boleh ngaduk-ngaduk. Boleh ngaduk-ngaduk. Jadi di sini kalau misalnya gue lihat bahwa di sini tuh konteksnya bukan ini sorry ya Bon ya, gue bukan ngeledekin masakan lo ya. Siap. Maksud gue jadi konteksnya di sini kan bukan rasa tuh nomor 2 kan? Yes, rasa nomor 2. Yang satu kan adalah kebersamaan dan berbagi itu kan intinya. Itu dia. Karena mereka bisa bersama-sama masak, bisa bersama-sama ada di sana, happy, teriak-teriak dan sebagainya. Terus kadang-kadang dalam keadaan seperti itu kan makanan rasa jadi enak gitu kan. Rasa jadi enak gitu kan. Jadi konteksnya adalah kebersamaan dan berbagi. Dan berbagi. Dan di Papua itu banyak menu yang banyak daging yang nggak pernah gua olah, seperti rusa. Terus juga ada kecampur-campur kayak kasuari dan lain-lain ya. Kecampur karena si pedagangnya ini dicampur sengaja. Oh gitu? Iya, kecampur. Dan gue karena nggak pernah olah, ternyata dagingnya agak kurang, menurut gue kurang agak beraroma. Karena lu belum pernah masak? Karena gue belum pernah masak. Tapi ternyata masyarakat sangat antusias. Dan gue lihat di sini bukan soal rasa, ternyata kebersamaan kita. Jadi apa ya? Jadi sudah seperti pestanya kita. Karena kan masyarakat kita yang di pelosok ini kan sangat jarang dapat hiburan. Padahal cuma kuali doang loh. Kuali kita minta mereka hadirkan tariannya pun dilakukan. Memberikan yang terbaik buat kita. Seperti itu. Itu yang bisa kita dapat dari program masak-masak ini. Gitu Om. Lu luar biasa sih, jujur aja. Willy Salim dong lebih luar biasa. Luar biasa. Iya, dia habis masak di Palembang berani loh di Semarang. Iya, itu luar biasa. Nyali gue nggak segitu sih. Itu gue lebih baik masuk ke daerah rawan di Papua daripada mencoba keberuntungannya. Iya loh, luar biasa sih. Nggak, maksud gue gini ya, gue kan kalau misalnya gue bikin podcast gitu, siap, ya kan, terus semua orang juga bikin podcast gitu kan, gue juga nggak mungkin melarang semua orang bikin podcast gitu kan. Cuman kan kadang ada yang gue tonton orang bikin podcast, terus menurut gue ketika gue tonton nih, ini nggak prepare nih, ini
nanya nggak prepare, atau ini suaranya nggak prepare, ini ruangan nggak kedap nih, atau ini mic-nya nggak omnivokal, gitulah biasa kan kadang-kadang gitu ya. Cuman kan nggak ada bahayanya ya. Nggak ada bahayanya. Ya dong, nggak ada bahaya lu mau podcast ini nggak nyala pakai clip on juga nggak ada bahayanya gitu kan. Ini kan settingan gitu kan. Gue sebagai orang yang awalnya pingin ngembangin podcast, gue harus proper. Yes. Ini harus nyala beneran, nggak boleh pakai clip on. Nggak bisa. Mau orang mau pakai clip on, gue nggak mau. Nah, masak besar ini kan, gue kemarin begitu lihat itu orang kalau ada anak kecil ketuang minyak atau ketuang bumbu panas atau kena wajannya aja, bahaya loh. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Itu kalau cairan kayak bumbu panas minyak itu jumlahnya bukan 1 liter 2 liter. Itu di dalam kuali itu kalau itu bisa 100 sampai 200 liter itu Om Ded. Iya, makanya jadi kan ini kan sorry bisa nyawa hitungannya malah. Hitungannya bisa nyawa. Sangat